Oke, malam teman-teman. Malam ini saya mau bahas ada 10 emiten yang mau saya bahas ya, kita bahas. 10 emiten ini tadi ditanya waktu pas akhir sesi. Nah, ini baru akan saya bahas malam ini. Ya, pertama itu ada BPTR, terus MBTO, SOTS, DGNS, PBRI, PANR, BBCA, Cyber, Unik, dan ISSP. Ya, dari 10, satu yang merah. Cyber. Ya, oke, mulai dari BPTR. BPTR ini apa namanya? Dia sebenarnya lagi main di area demand-nya dia. Ya, area demand-nya itu ada di angka 98 sampai 103. Ya, kurang lebih di sini. Nah, ya, ini area demand-nya si BPTR. Ya. Jadi kalau kalian yang belum masuk, kalian mau masuk silakan tapi antri di bawah. Usahakan dapat di dekat-dekat angka 100. Ya, usahakan dekat-dekat angka 100. Oke, karena ini angka 100 itu kan angka psikologis ya. Jadi nanti kalian tinggal siapin trading plan, kalian bisa siapin stop loss. Mungkin kalau kalian mau stop loss, itu bisa di angka 94. Sini. Ini stop lossnya ada di sini. Ya, ini stop lossnya di sini. Oke. Nah, BPTR ini selama dia main di angka di atas 100, kalian masih bisa pegang. Ya. Secara weekly, ya, minggu ini dia, bukan minggu ini ya, sorry. Secara weekly, kemarin selama 1 bulan ke depan, itu dia selalu main di bawah MA5-nya. Ini yang garis biru. Ya, perhatikan misi garis biru. Minggu ini, dia sudah main di atas MA5. Si BPTR secara weekly. Nah, permasalahannya adalah dia ternyata ada MA 200 di angka 104. Artinya minggu ini dia kemungkinan masih akan main di angka 104 sampai 100. Tapi kalau misalnya dia bisa menjebol angka 100, itu bisa dipastikan dia confirm dia jadi reversal secara weekly-nya ya. Karena secara weekly dia turun. Ya, dia lagi downtrend ini. Nah, dia tinggal jebol ini doang nih. MA 200-nya ada di 104. Harusnya minggu ini lewat. Ya, harusnya minggu ini lewat karena dia hari ini itu udah percobaan pertamanya. Nih, hari Senin ini percobaan pertamanya. Ya, jadi kalau kalian mau masuk, tunggu aja. Andre aja di dekat 100. Ya, tinggal kalian siapin stop loss-nya. Stop loss-nya itu ada di angka 94 atau di 93 boleh. Ya, artinya kalau dia turun di bawah ini otomatis semua indikator ini pasti akan berubah. Ya, ini pasti bisa jadi dead cross ya. Ini juga turun. Ya, pasti berubah kalau dia main di bawah 94. Makanya kalau kalian mau masuk, antre aja. Ya, di 100, 101 itu boleh masuk. Oke. Yang kedua, MBTO. MBTO ini saya lihat di sesi 1 memang rame tadi, tapi saya nggak berani kasih spill. Kenapa? Karena ini jumlah lotnya tipis. Ya, ini tipis. Makanya saya tadi pagi sesi 1 itu saya nggak spill. Saya udah lihat ini MBTO. Ya, dia main kosmetik. Ya, secara laporan keuangan Q2-nya dia masih turun tapi masih positif. Ya, nah MBTO karena lotnya tipis dia nggak liquid ya. Kalau kalian mau masuk, ini jangan di angka 130. Ya, coba kalian masuk di sekitar angka di dekat-dekat 100. Ya, karena dia punya kebiasaan si MBTO itu dia selalu bikin jarum panjang. Kalau kalian lihat ini setelah dia arah di sini dia jarum panjang dan dia koreksi selama paling nggak 1, 2, 3.
3 atau 4 hari ya. Nah, kemungkinannya ini dia akan mentok lagi di angka 151 besok. Kenapa? Karena di angka 151 ini adalah area area supply-nya. Ya, area supply-nya itu ada di angka dekat-dekat 139 sampai 151. Itu area supply-nya dia. Ya, jadi hati-hati kalau kalian belum masuk ya lebih baik saran saya tunggu aja di dekat-dekat 100 di dekat 100 antara 100 sampai 107. Nunggunya di situ. Ya, karena kalau kalian ambil sekarang 139 ini udah ketinggian sekali. Udah sangat tinggi. Oke, atau kalau mau itu dia ini kan ada MA 200 di 106 ya. Nah, tunggu aja dekat-dekat sini, tunggu pantulan nih. Ya, jangan dikejar. Karena ini saham ini nggak liquid. Kalian lihat dia arahnya aja cuma sisa 3 lot. Ya, 139 nggak ada yang makan. 3 lot itu nggak ada yang makan. Tapi kalian lihat di bidnya itu ada 3000 ya sekitar 3630 lot. Jadi hati-hatilah, MBTO ini nggak liquid ya. Yang ketiga ini ada SOTS, ini juga sama. Ini sahamnya nggak liquid dan parahnya ini lagi downtrend. SOTS ini seingat saya dia waktu itu ada waran ya. Oh ya, benar. Warannya 200. Udah mau habis bulan depan. Tanggal 7 bulan 12 itu harganya di 600. Ya. Harga tebusnya 600, sekarang harga warannya itu ada di angka 49. Oke. Ini hati-hati. Ya. Karena satu dia lagi downtrend, kedua harga warannya itu terlalu mahal. Artinya warannya ini kemungkinan besar akan dibanting sampai ke angka 1. Ya. Jadi hati-hati. Dan ini saya udah cek, ternyata dia ada support, itu ada di angka 146. Supportnya dia. Ini pun support tadi saya cek ya, itu support tahun 2019. Artinya ini support 4 tahun yang lalu. Ya. Kalau kalian lihat secara weekly, ini dia downtrend. Jadi hati-hati. Saya tidak menyarankan kalian masuk ini. Ya. Satu dia downtrend, yang kedua ini jumlah lotnya juga tipis. Ya, kalau kalian lihat di sini ya, ini cuma 9. Nih, ini 9, di bidnya itu cuma 61. Usahakan hindari saham-saham yang kayak gini. Karena nanti kalau kalian masuk, ini nggak bisa keluar nih. Kalau kalian masuk 100 saja, kalian nggak bisa keluar. Ya, usahakan cari yang agak liquid lah. Ya, liquid. Jadi kalau kalian mau jual pun lebih gampang. Ya. Ini jangan hindari ya. Oke. Terus ada yang keempat DGNS. Ya, DGNS ini rumah sakit. Ya, masalahnya dia ada di 302 dan dia sudah mentok. Ya, nih, mentok 302. Dia harus bisa lewatin 302 si DGNS ini. Ini ada 302, ini ada supportnya di area 302. Ya, kalian lihat, dia selalu main di angka 302. Ya. Jadi hati-hati. Kalau misalnya besok dia jebol 302, oke. Jangan 302. Kalau misalnya besok dia bisa jebolin 306, kalian masuk. Ya, 306. Ya. Dengan target ini agak jauh sebenarnya targetnya. Paling enggak dia targetnya itu bisa ke sekitar 330 dulu. Ya, 330 dia bisa lewat. Berarti target next-nya itu dia akan coba sekitar 346, 376. Jadi targetnya ada di sini ya. Paling enggak dia akan kalau misalnya dia jebol 306, dia akan targetnya ke sini dulu, 326 sekitar di sini.
ya. Terus nanti dia akan ada di sini 350 angka psikologis, terus nanti dia akan coba retest di sini di sekitar 376. Dan kalau misalnya dia bisa jebolin juga, berarti dia akan retest di angka sekitar 408. Ya. Jadi kalau dia bisa jebolin 306, ini kan 302. Kalau kalian dia bisa jebolin 306 masuk. Ya, dengan target pertama itu ada 326, nextnya 350, terus nextnya 376, terus nextnya itu ada di 408. Ya, karena secara weekly ini saya udah cek. Weekly-nya udah mulai bagus. Ya, ini sebenarnya udah mulai bagus weekly-nya. Oke. Nah, area stop loss-nya itu ada di angka 282 di sini. Di MA5-nya. Ya. Kalian bisa stop loss-nya di sini. Ini stop loss-nya di sini. 282. Oke, itu untuk TGNS. Ya. Next-nya BBRI. Nah, BBRI ini ketahan di angka psikologis 5.000. Dia tidak bisa menjebol angka psikologis. Saya tidak menyarankan kalian masuk bank dulu. Ya. Karena kenapa? Bank ini lagi banyak tekanannya. Ya, pertama dia ada tekanan dari inflasi. Dari inflasi itu dia ada hubungannya dengan yang namanya suku bunga. Suku bunga bank naik, artinya pemakaian suku bunga naik berarti deposito naik, tabungan kemungkinan juga dia akan naik. Artinya dia harus membayar bunga lebih. Ya, membayar bunga lebih. Kalau dia tidak ada kalau misalnya nasabahnya tidak ada pemakaian di kartu kredit atau KTA atau sejenisnya ya, kreditnya itu tidak keluar, itu otomatis dia nggak balance. Ya, makanya untuk sementara hindari dulu. Ya, kalau kalian mau masuk silahkan. Ya, tapi saran saya kalau kalian mau masuk, ya tunggu dia jebolin MA 200-nya dulu. Karena harganya nggak terlalu jauh dari MA 200. Ya, tunggu. Ya, hari ini si BBRI itu cuma bikin high itu di 50.25. Ya, bahkan dia hari ini dia tidak menyentuh MA5-nya. Ya, kalau kalian lihat di sini MA5-nya aja nggak disentuh hari ini. MA5-nya ada di 50.50, high-nya itu di 50.25. Jadi agak berat sebenarnya. Ya, secara weekly ini juga lagi downtrend. Ya, ini jadi kalau kalian mau masuk nanti coba kalian tunggu aja. BBRI itu ada di sini. Ya, di area sini nanti kalian tunggunya. Ya, di sekitar 4650. Kalian tunggu aja di situ. Ya, karena ini kan baru mulai ya. Minggu ini dia baru mulai. Ini masih hari Senin. Ya. Oke. Nah, hari Senin dia candlenya masih kecil, belum muncul, belum ketahuan. Ya, tapi dia lihat ada MA50 weekly-nya itu di angka 50-50 sama dengan kayak MA200 di sini di daily. Ya. Sorry, di MA5 50-50. Jadi kalau bisa usahakan dia main di atas itu dulu. Ya. Kalau dia nggak bisa, ya udah, mendingan lebih baik kalian tinggalin dulu. Karena ini pasti akan turun terus. Ya. Ini kalau model-model kayak gini jangan kalian scalping, ini nggak cocok. Kalian rugi di fee nanti. Ya, naiknya nggak seberapa ini soalnya. Naik satu tick aja cuma 0,1%. Ya. Ya, nanti tunggunya di area sini nanti. Di sekitar 4650 sampai 47 karena ini juga ada gap nih. Ya, nih. Ini ada gap nih, dia ada lompatan. Nih.
Ini ada lompatan. Ya, kalau kalian lihat nih gap nih. Ya, kosong. Ini area kosong ya. Jadi tunggu aja di situ. Ya. Terus ada pan R. Oh, sorry, ini pan R-nya pan R luar. Saya salah masukin. Pan R. Panorama ada di angka 630. Oke, ini hari ini dia keluar pola twister bottom. Ya, ini twister bottom di angka 600. Kalian mau masuk silakan, ini boleh masuk. Ya, dengan stop loss-nya ada di 600. Ya. Kalau dia bisa menjebol MA5-nya minimal paling enggak besok dia harus bisa lewatin MA5-nya dulu di 650 lah ya. Oke. Kalau dia bisa lewatin ini, kalian pegang. Tapi kalau dia nggak bisa lewatin MA5, mending kalian jual aja. Ya. Minimal dia pertama kalau kalian mau pegang barang minimal dia harus ada di atas MA5. Itu minimal. Ya, selama dia ada di atas MA5 kalian pegang. Itu minimalnya ya. Ini mau masuk silakan dengan stop loss-nya ada di angka 600 karena secara weekly dia juga sebenarnya lagi downtrend dan dia sudah mau mendekati area demand-nya nih, ada di angka 550. Dekat 550. Ini area demand-nya. Ya. Oke. Kemungkinannya paling mentok-mentok di sekitar 650 dia. Ya, di sini juga dia ada gap nih. Ini ada gap kecil yang mesti dia tutup. So. Ini gap kecil nih. Ya, ini gap kecil, terus di sini juga ada gap kecil. Ya. Dia harus tutup. Jadi bisalah. Ini bisa kalian pegang 1-2 hari kayak ini si Pan R. Oke, terus BBCA. Nah, ini BBCA juga sama nih. Ya, semua bank-bank gede itu bisa dibilang 11-12 lah. Ya, mau BBRI, BBCA, Mandiri itu hampir 11-12. Karena udah sampai puncaknya. Ya. Oke, sama. Kalian lihat BBCA juga udah jebol MA 200-nya. Ya, MA 200-nya ada di 8850. Dia closing hari ini tapi dia nggak bisa lewatin. Kita tunggu besok. Ya, kalau dia bisa lewatin, berarti kalian tunggunya di MA5-nya. Di angka sekitar 8.000, ini kemungkinan sekitar 8.090, 8790 kurang lebih. Nah, kalian tunggu aja di situ. Ya, ini juga secara weekly pasti udah downtrend nih. Ya, dia juga sama. Kalian lihat BBRI sama BCA hampir sama kan? Sama-sama udah jebol MA50-nya. Ya, jadi kalau kalian mau masuk, saran saya jangan masuk sekarang, tapi tunggu aja. Ini soalnya dia ada gap kosong di sini. Ini ada gap kosong di 83. Makanya kalian tunggu aja di 83 kalau mau. Ya, 83. Nunggunya di 8.300-an. Oke. Cyber. Ini yang ditanya sama Om Arif. Orangnya ada di sini. Om, saya terus terang cyber ini saya lebih baik cut loss Om. Saya lebih baik cut loss. Ya, nanti kalau saya cut loss, saya akan tunggunya di area sini Om. 170-an, 170 sampai 180 lah kurang lebih. Ya. Ini yang saya tidak suka dari saham-saham yang baru IPO. Sorry. Oh ya benar. Saya kira cyber luar. Benar ininya IDX. Ini yang saya tidak suka saham-saham yang baru IPO. Nggak ketahuan. Ya. Paling-paling kalau kalian mau,
ini ada resist kecil yang mungkin bisa kalian cek ya nanti ya. Oke, dia ada pantulan di 188 ohm. Kalau dia jebol ini 188, ini kan sesuai. 188 ya, ini ya. Dia mantul di sini hari Kamis. Kalau dia jebol 188, ya, ini dia akan coba retest itu di angka 163 ohm. Ya, Om. Ini sesuai dengan yang di sini. 163, makanya hati-hati. Ya, kalau jebol 188 berarti dia akan ada potensi pantulan selanjutnya itu ada di 163. Ya, ini yang saya tidak suka dengan saham-saham yang IPO. Sudah IPO terus kita juga nggak tahu perusahaannya bagus apa enggak. Ya, saya takutnya dia akan balik di bawah turun di bawah harga IPO-nya. Jadi hati-hati ya. Secara weekly juga ini juga belum ada sih. Tuh, kalau kalian lihat juga secara weekly juga belum ada. Malah di weekly itu ada MA5-nya itu ada di angka 220. Udah jauh banget. Ya. Jauh banget. 191 220 jauh banget. Jadi kalau untuk pun misalnya dia mau turunin MA 200 di weekly, ini butuh waktu sekitar mungkin sekitar 1 bulan dia baru bisa turun. Untuk mendekati ya, dengan catatan dia mainnya di angka nggak jebol 188 ya, itu sebulan ya, baru dia bisa turun mungkin sekitar di 200 atau di sekitar 190-an lah, sekitar 196 ya. Kalau bisa hindari dulu cyber, kalau yang udah punya barang siapin trading plan-nya ya, cut loss-nya mau di angka berapa, karena kalau jebol 188 ini ya potensi dia ke 160-an nanti ya. Unik ini kemarin hari Jumat ini saya udah suruh masuk Jumat atau Kamis ya kalau nggak salah di angka 190. Masalahnya adalah unik ini dia mentok di ATH-nya dia ya. Ini hati-hati ya, hati-hati karena tadi pagi udah sempat sentuh 224 ya unik. Jadi paling nggak dia akan koreksi dulu ya. Dan kemungkinan besar dia unik ini kemungkinan besar dia udah selesai kalau kayaknya sih, kalau menurut saya. Sepertinya udah mau selesai ya. Ini dia udah bikin ATH kecuali dengan catatan ya, dengan catatan kecuali dia bisa jebolin ininya 224-nya. Itu kalian boleh masuk. Tapi kalau dia nggak bisa menjebol 224, lebih baik kalian tunggu di angka-angka dekat 190-an lagi. Ya, dekat-dekat angka 190 nanti kalian tunggunya. Oke. Ini dia udah, kalau ini dia jadinya double top nih. Dia jadinya double top. Ya. Dan ini kalau kalian lihat, ini dia muncul bearish. Ya, ini di sini turun ke sini. Ya. Selisihnya sih nggak banyak, dari 80 ke 77. Cuma 3 poin. 2, sekian ya, nggak banyak. Tapi ini bearish. Jadi hati-hati. Ya, hati-hati. Dari RSI-nya sudah keluar, tapi kalau saya lihat dari RSI composite, iya ini juga udah mulai turun. Ya, kalau RSI composite-nya ada di sini. Dia ada di titik di sini nih. Jadi dikonfirm ya. Ya. Jadi ini udah waktunya jualan sebenarnya si unik ini. Ya, kemarin yang masuk di 190 ya posisi udah cuan. Gitu loh. Oke.
Itu yang tadi ditanyakan, 10 emiten yang tadi ditanya. Sampai sini. Ya, oke. Ada yang mau tanya teman-teman? Yang lain? Koka tadi, Om, Koka. Koka kenapa, Om? Koka kemarin kan saya udah sempat bahas, Om. Iya, tapi sekarang naiknya tinggi dulu. Nggak bisa, Om. Hmm. Kemarin kan saya kasih syarat, Om. Saya udah tahu. Koka itu pasti dia akan mentok di eh, Koka itu pasti akan mentok di MA5-nya. MA kemarin kan saya bilang, kalau dia nggak bisa lewatin 93, kalian jual. Coba kalian ini ulang lagi deh. Dia harus bisa melewati angka 93. Hari ini dia cuman higher-nya itu ada di angka 93. Ya. Nah, masalahnya kalau kalian udah terlanjur masuk, kalau posisi minus, ya udah kalian tinggal siapin trading plan. Dia nggak boleh turun dari 80. Oke. Kalau dia jebol 80, mau nggak mau kalian mesti cut loss. Kemarin saya udah kasih tahu, titik entry-nya ada di sini. 71. Kalau dia bisa main di atas 71, kalian masuk. Gitu loh. Nah, sekarang stop loss-nya Koka, kalau yang udah masuk, itu ada di angka 80. Kalau kalian udah keburu masuk. Ya. Oke. Sampai sini ya. Itu ya, Ama ya. Oke, saya sudahi dulu rekamannya. Om, satu lagi.